douse our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, syarat Mose. Bukan Ebed tapi syarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan
pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karir saudara dan saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin.
sebagai wujud kepedulian kepada tenaga kesehatan khususnya yang telah bekerja keras dan berjuang menangani COVID-19. GBI Rock Balikpapan yang diwakilkan oleh Pastor Yunus Talupun sebagai Kepala Kantor bersama perwakilan salah satu GKM, Dr. Alvarez Moningka dari KM Praise yang juga memfasilitasi penyerahan 200 APD yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Bapak Rizal Effendi dan Dinas Kesehatan Kota pada hari Senin 27 April 2020 di Posko dan Media Center Pemkot Balikpapan. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Ya, saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota, Bu Dr. Bio, akan menerima bantuan APD sebanyak 200 pieces dari baju asma dari Gereja Bethel Indonesia Rock Balikpapan bersama Bapak Pendeta Yunus Talupun dan Dr. Alvarez Moningka. Dan atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih. Dan tentu bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita dalam penanganan virus COVID-19, terutama untuk tenaga-tenaga di lapangan, tenaga kesehatan, dokter, para medis, dan beberapa tenaga yang memerlukan baju hazmat. Sekali lagi atas nama pemerintah kota, saya mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Gereja Bethel Indonesia Rock Balikpapan merasa perlu untuk membantu para medis untuk menangani pandemi COVID-19 di Balikpapan. Sebab itu kami mau menyerahkan hanya 200 APD ini kepada pemerintah Kota Balikpapan untuk disalurkan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Itu saja. Saya berharap supaya APD ini dapat bermanfaat bagi para medis di Kota Balikpapan. Saya mengimbau juga untuk teman-teman gereja-gereja yang lain, untuk kita semua warga Balikpapan yang punya berkat lebih, yuk kita sama-sama bantu menangani COVID-19 ini dengan bergotong royong, bersama-sama memberi bantuan untuk para medis supaya mereka tetap sehat untuk menangani COVID-19 ini. Terima kasih. Itu saja dari kami. Terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Gereja Roh. Saya selaku Ketua RT 44 mewakili warga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya berupa sembako dari Gereja Roh yang telah membantu warga kami yang diwajibkan di rumah untuk mencegah penyebaran corona. Terima kasih Gereja Roh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga amal
ibadah diterima. Amin. Amin. Hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. GBI Rock Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. 4 Mei 2020 Bapak Joseph Rahmat Iman Sitio. 4 Mei 2020 Bapak Cornelius Edi. 4 Mei 2020 Bapak Denny Kristiawan. 4 Mei 2020 Saudara James Joel Jr. 5 Mei 2020 Saudari Jasmine Jakwitaju. 7 Mei 2020 Saudara Mikhail Andrew Anandra. 7 Mei 2020 Bapak Donatus Janggur. 8 Mei 2020 Saudara Jerry Edward Cornelius. 8 Mei 2020 Saudari Rahel Josephine Kilapong. 9 Mei 2020 Saudara Reizandi Anverta. Hadiahnya firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ulang tahun pernikahan 5 Mei 2020 Getra Dwi Christian dan Kristianawati. 10 Mei 2020 Bapak Jimmy F. Kilapong dan Ibu Maria Rumimpuno. Hadiahnya firman Tuhan Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Shalom, apa kabar? Di rumah aja untuk saling melindungi, menjaga, dan mendukung pemerintah kita. Jangan takut, tetap berpengharapan dalam Yesus.
Miliki mesbah keluarga, doakan Balikpapan dan Indonesia sekaligus peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar semua? Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik. Memang hari-hari ini ketakutan dan kekhawatiran itu melanda semua orang. Tetapi tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Bangun terus hubungan dengan Tuhan. Mezbah, keluarga, bersama-sama kita doakan Indonesia, doakan pemerintah Indonesia, bahkan doakan Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah atau stay at home, saling menjaga, saling melindungi untuk Indonesia bisa terbebas daripada wabah corona ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kiranya Bapak Ibu boleh selalu mengikuti anjuran daripada pemerintah bahwa kita harus stay at home atau tinggal di rumah saja. Apabila memang itu perlu harus keluar, maka jangan lupa kita untuk memakai masker. Karena itulah yang akan melindungi tubuh kita daripada virus-virus yang sangat mematikan itu. Dan kami juga sarankan, anjurkan supaya kita tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita terus membangun mesbah keluarga, kita terus mendoakan bangsa Indonesia, khususnya Balikpapan kota kita. Kita terus doakan dengan peperangan rohani. Bagi anak-anak Tuhan, jangan putus-putusnya kita berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat berjumpa dan selamat beribadah di Church Online Rock Balikpapan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Milikilah sikap yang penuh hormat dalam beribadah. Karena kita tidak menonton ibadah, tapi kita sedang beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sarankan beribadahlah bersama keluarga di ruangan yang nyaman. Tidak sendiri-sendiri. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon, Bapak rohani kita. Terlibatlah secara aktif dalam semua proses ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa sesuai dengan hati saudara yang menghormati Tuhan. Jangan lupa, setiap ibadah disertai perjamuan kudus. Maka siapkanlah hosti dan anggur perjamuan. Di Rock Center, kami menyediakan hosti dan anggur perjamuan. Jemaat bisa mengambilnya di Rock Center dengan menghubungi nomor di bawah ini. Peduli keluarga rohani. Rock Balikpapan membuat gerakan ini untuk peduli keluarga rohaninya yang terdampak COVID-19. Ada dua cara dalam gerakan ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, bagi jemaat Rock Balikpapan yang berkebutuhan sembako mendesak, silakan hubungi Rock Center. Jemaat yang berkelebihan dan ingin berbagi, hubungi juga Rock Center untuk koordinasi. Dan yang kedua, dalam rangka saling memberkati, jemaat dihimbau untuk membeli produk-produk usaha kecil menengah dari keluarga rohaninya. Jemaat yang punya UKM segera menghubungi Rock Center. Selamat beribadah, stay healthy,
and God bless you. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu.
Engkau baik Tuhan. Yesus Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kami memujimu Tuhan, kami memujimu Tuhan. Sebab Engkau teramat baik. Kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan terus kami nikmati Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Yesus, 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 Yesus yang terbaik. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Oh,
atas karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan, dengan penuh sukacita kita berjumpa lagi pada saat ini. Setelah cukup lama kita tidak berjumpa, dan walaupun kita hanya ketemu lewat program online, live streaming ini, tapi saya percaya kekuatan kuasa Roh Kudus akan terus mengalir, membangkitkan dan memulihkan kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Dan sebelum memulai, saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Raja di atas segala raja, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat kami masing-masing, di rumah kami, seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia. Tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataan-Mu, firman-Mu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini adalah dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalau saudara suka judul, maka saya memberikan judul kekuatan di saat melalui lembah kekelaman. Mari kita baca firman Tuhan. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Warga kerajaannya dicintai Tuhan. Dalam beberapa tempat kalau saya ajak jemaat membaca ayat ini, maka saya suka memancing mereka dengan pertanyaan. Supaya ketika mereka membaca dan mereka melihat kalimatnya, kalau mereka rasa bagus, rasa enak, maka saya minta mereka anggukkan kepala seperti ini. Seperti contoh misalnya. Dan saya suka melakukannya sambil menyanyi dalam G. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saya ajak mereka untuk ngangguk. Kalau seandainya mereka setuju bahwa kata-katanya bagus, wah rata-rata mereka angguk kepala. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus mereka anggukkan kepala. Tapi adanya saking asiknya, begitu sampai ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jemaat, masih banyak yang menganggukkan kepala saking keenakan dengan ia memberikan aku di padang yang berumput hijau dan sebagainya. Padahal saudaraku, kalau Anda tahu bahwa dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa sekalipun berjalan dalam through the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang kematian, itu bukan situasi yang nyaman, nikmat, enak. Itu situasi yang sulit, berat, susah. Dan saudaraku,
Saya membaca literatur yang lain bagaimana dikisahkan itu sebuah jalan sempit yang kiri kanannya adalah tebing tinggi curam dan gelap gulita. Dan musuh kadang-kala mengintai di situ. Daud mengisahkan bagaimana dia pernah melewati lembah-lembah kesulitan, bayang-bayang maut seperti itu. Tidak mudah, saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak selalu Tuhan itu membawa kita di jalan yang aman. Tidak selalu dia membawa kita di jalan yang nyaman. Dengar baik-baik gereja. Ada kalanya Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kesulitan. Lembah yang disebut bayang-bayang kematian. But our God is the God of the purpose. Tuhan ada Tuhan yang bertujuan. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang bergerak tanpa tujuan. God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya harus bersaksi kepada jemaat bahwa beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan saya ada di dalam lembah itu. Mazmur 23 ini saya dengan istri saya sudah biasa mengucapkan setiap kali kami bangun mezbah keluarga sejak kami menikah 27 tahun lebih yang lalu. Dan apa yang terjadi? 2 kali dalam hidup saya mengalami the valley of the shadow of death. Pertama terjadi di luar tubuh saya. Waktu kami menghadapi kerusuhan kota Mataram. Januari tahun 2000. Di mana nama saya ada daftar mereka nomor 5 untuk dicari. Kiri kanan saya melewati bagaimana orang bawa parang, tombak. Saya melihat pohon-pohon dijatuhkan di jalanan. Dan kengerian di sebelah kiri kanan. Dan di mana saya menuju ke tempat pengungsian. Dan puji Tuhan, Tuhan luputkan dari bahaya itu. Tetapi saudaraku, beberapa tepatnya sebulan lebih yang lalu, saya diizinkan Tuhan mengalami lembah bayang-bayang maut ini yang ada di dalam diri saya. Saya mengalami serangan virus COVID-19. COVID-19. Dan saya terpapar virus ini di rumah sakit selama 16 hari lamanya. Dan kemudian memasuki masa isolasi mandiri sampai 14 hari. Total 30 hari penuh. Mengalami keterasingan, kesendirian. Apalagi saudaraku di rumah sakit 21 Maret. Ketika beberapa hari sebelumnya saya mengalami demam, batuk tinggi, cek darah. Diduga demam berdarah karena trombosit menurun. Tetapi ternyata kenyataannya setelah dicek darah kemudian trombosit mulai naik dan tidak demam berdarah maupun tipes. Dokter minta saya untuk CT thorax, CT scan malah. Dan disitulah ketahuan hasilnya. Bagaimana paru-paru saya ini setelah diserbu habis-habisan oleh virus COVID-19 itu. Semua bercak putih di sini dan dokter bilang ini kasus berat. Dan harus segera masuk opname. Dan saya mengalami 16 hari di rumah sakit. Saudara, itu bukan pengalaman biasa. Betul-betul saya mengalami pengalaman bersinggungan dengan kematian, dengan maut itu. Karena tubuh saya sudah tidak berdaya. Demam tinggi selama kurang lebih 7 hari lebih. Lalu kemudian lemah tubuh saya. Mulut rasa hilang. Makanan semua jadi gak ada rasa. Diare menyerang saya. Lemah sekali. Dan kemudian harus diinfus. Bagaimana kiri kanan bertubi-tubi saya dibombardir dengan antibodi. Yaitu obat-obatan, vitamin, antibodi dan antibiotik dan berbagai hal. Tambahan injeksi. Setiap 3-4 hari ambil darah. Lalu kemudian belum lagi injeksi tentang untuk
cek alergi obat tertentu yang begitu sakit sekali. Kedua tangan saya ini betul-betul membiru. Betul-betul pengalamannya tidak mudah. Dan di saat seperti itu, intimidasi datang dari iblis. Kamu mati. Apa yang saya lakukan, saya akan sharingkan kekuatan untuk bisa menghadapi lembah bayang-bayang kematian ini. Yang pertama, kita harus memiliki firman Tuhan yang diperkatakan. Ini yang saya andalkan ketika saya terbaring lemah selama 16 hari di rumah sakit. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan, ingat baik-baik, peperangan rohani yang begitu dahsyat bukan di luar tubuh kita, tapi di pikiran kita. Disinilah iblis berkali-kali berkata, tidak ada harapan, mati kamu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi apa yang saya katakan, firman harus diperkatakan. Hari itu, selama di rumah sakit, saya tidak bisa bicara, saya bahkan tidak bisa menyanyi. Kenapa? Begitu bicara saya batuk, langsung saya panggil suster pun pakai bel, bilang terima kasih aja, langsung saya batuk. Jadi apa yang saya lakukan? Karena saya tidak bisa berkata, tapi saya tetap dari hati saya mengucapkan firman. Ketika iblis menyerang pikiran saya dengan pikiran negatif, saya berkata Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mulai merubah pikiran saya dengan pikiran Kristus seperti dikatakan firman Tuhan ini. Saya berkata kepada iblis, enyah semua intimidasi dalam nama Yesus. Dan kemudian mulai membangun kata-kata firman. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya pegang perkataan firman ini, saya ucapkan perkataan firman ini terus untuk melawan, apalagi ketika buka sosmed, lihat televisi. Di situ kita tahu bagaimana berapa peningkatan kematian yang mengalami kasus ini. Begitu mengganggu pikiran, tapi perkataan firman harus jadi andalan hidup kita. Warga kerajaan, apapun situasi yang Anda hadapi. Kesulitan, saya tahu sekarang kita menghadapi kesulitan ekonomi. Kesulitan apapun, lembah-lembah kita punya lembah masing-masing. Saya mau katakan, firman Tuhan jangan pernah diragukan. Ucapkan janji-janji Tuhan, perkatakan itu. Dan saya yakin kekuatan Tuhan akan mengalir. Memberi harapan baru. Sebab janji Tuhan itu murni, teruji. Dan Tuhan tidak akan mungkin membatalkan perjanjian dan perkataan firman-Nya. 1 Filipi 4 ayat 13 ini juga saya terus ucapkan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara termasuk sakit ini dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun pergumulan saudara, perkatakan firman. Dan untuk mengatasi penyakit saya yang bersinggungan dengan maut itu, maka 1 Petrus 2 ayat 24 itu juga saya ucapkan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh.
Sekalipun dalam kondisi fisik saya masih terkapar di tempat tidur. God is a sovereign as his word. Tuhan itu berdaulat sebagaimana firman-Nya berdaulat. Jangan ragukan firman Tuhan. Sebab Tuhan kita berdaulat. God is limited by his word. Saya kutip kata-kata Miles Monroe. Tuhan hanya dibatasi dengan perkataan firman-Nya sendiri. Jadi Tuhan sendiri pun memegang perjanjiannya. Dia sendiri pun mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah firman itu sendiri. God will never violate his word. Dia tidak pernah membatalkan. Tidak pernah membatalkan firman perjanjiannya. Pasti akan terjadi dan dinyatakan. Sebab itu jangan jauh dari firman. Baca Alkitab, renungkan di siang malam, perkatakan, bagikan kepada banyak orang. Kitab Yosua 1 menjelaskan, kamu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, beruntung. Haleluya, langit bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan bersaksi juga. Yang kedua, bagaimana pray, praise, and worship ini. Pujian penyembahan kepada Tuhan itu begitu ampuhnya. Memberi kekuatan melewati lembah bayang-bayang kematian. Ada ungkapan yang disebut oleh John Wesley. Without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan manusia tidak akan bisa. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan berbuat sesuatu. Artinya apa ini? Sorga sedang menunggu keputusan bumi. Bukankah Tuhan itu maha tahu? Pemazmur berkata sebelum lidah kita berbicara pun. Tuhan sudah tahu kita bakal ngomong apa. Tapi kenapa dia tetap minta supaya kita berdoa? Ingat baik-baik. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dalam terjemahan Inggris malah keys, kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara lihat itu, sorga menunggu keputusan bumi. Sebab itu jemaat berdoa itu bukan sekedar kalau kita perlu. Berdoa itu harus jadi gaya hidup setiap kita warga kerajaan. Yesus saja berdoa loh. Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita. Jangan remehkan tentang doa. Jangan hanya berdoa hanya karena mau makan. Tapi berdoa beri waktu khusus. Bersama istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Cari wajah Tuhan bersama-sama. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat, apapun yang mereka minta, aku akan berikan kepada mereka. Sebab itu, mari doa menjadi nafas hidup kita. Prayer is man releasing the kingdom authority of heaven on earth. Doa adalah manusia melepaskan otoritas kerajaan sorga ke bumi. Perhatikan. Sebab Tuhan telah memberikan otoritas pengelolaan bumi ini kepada kita, warga kerajaan. Makanya dia berkata, let us make man in our own image and our own likeness. Lalu dia bilang gini, let them have dominion. Biarkan mereka supaya mereka berkuasa. Artinya delegation of authority. Tuhan sudah berikan otoritas pengelolaan bumi dan isinya ini kepada manusia. Sehingga Tuhan sharing power kepada manusia. Dan saatnya kita menggunakan kuasa ini untuk menggerakkan sorga dinyatakan kuasanya ke muka bumi. Prayer is God keeping his word promises to earth through mankind. Doa adalah Tuhan menjaga janji-janjinya. Tuhan menjaga firman-Nya kepada bumi melalui manusia. Tentunya adalah melalui orang-orang tebusannya warga kerajaan. Ingat, Tuhan tidak bisa berdusta. Tuhan pasti tunjukkan kebenarannya terjadi.
Prayer is not about complaining, but it's about proclaiming. Doa bukan ngomel, menyatakan keluhan. No, dalam perspektif Kingdom of God, kerajaan Allah. Doa itu petisi yang kita bawa kepada Tuhan. Doa itu begini, memperkatakan, memproklamirkan firman. Seperti yang saya alami begini, atas dasar firman-Mu berkata, oleh pilu-pilu Yesus aku sembuh. Maka Tuhan, aku minta kesembuhan kepadamu. Atas dasar firman-Mu yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Olehnya aku percaya, aku sanggup melewati lembah ini. Jadi ada dasar kebenaran. Bukan ngomel, bukan mengeluh, tapi memproklamirkan kebenaran firman. Saudaraku dikasihi Tuhan, jangan lupa berdoa. Dan setelah berdoa, saya tiap pagi dalam keadaan lemah. Saya tetap bangun mesbah. Saya coba terkapar, tidak bisa terbangun, saya tertidur begini. Tidak bisa ngomong, dalam hati terus saya. Karena kebiasaan pagi jam 5 saya bangun mesbah. Saya lakukan itu di rumah sakit jam 5 pagi. Bukan masalah waktunya ya, tapi jadi gaya hidup. Saya terus bersekutu dengan Tuhan lewat doa. Lalu kemudian jangan lupa berikutnya, pujian penyembahan kepada Dia. Dalam keadaan terkapar itu, wow. Saya nggak bisa nyanyi karena batuk terus. Saya pesan sama istri saya, bawakan gitarku. Gitar kecil yang biasa kami pakai itu. Apa yang terjadi? Wow. Ini aneh sekali. Anehnya begini. Ketika saya nggak bisa tidur, dokter kasih obat tidur supaya bisa tidur. Saya tetap nggak bisa tidur. Wow, begitu berat hari-hari itu. Saya hanya bisa melihat jam di depan saya yang terus bergerak. Rasanya itu kepingin ketemu pagi hari. Apa yang terjadi di tengah penderitaan yang susah, yang berat itu. Yang membuat saya kagum pada Roh Kudus. Batin saya ini, hati saya itu nyanyi terus. Terus mengalir lagu ini. I love you Lord. You have Kalau saya ulangi lagu ini, saya cuma bisa menangis. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Terus batin saya cuma bisa memuji. Saya teringat Daud berkata dalam Mazmur 34 yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Saya tidak mau membiarkan keadaan saya, kelemahan saya, untuk saya tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan. Dan nyanyian itulah yang menguatkan pujian kepada Tuhan. Membangun roh saya untuk terhubung dengan kerajaan sorga. Dan memberi pengharapan. Jemaat, jangan tunggu mengalami seperti saya baru Anda berdoa dan memuji menyembah. Alami Tuhan tiap hari. Lapar haus sama Tuhan. Mari intim dengan Tuhan. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Saya gambarkan seperti Raja Wali yang terbang dengan dua sayapnya. Sayap yang kiri adalah keintiman dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Harus melekat.
kedekatan, keserupaan. Hidupmu pasti akan dimurnikan. Hidupmu akan semakin menyerupai Yesus. Karakter kita diubahkan. Dalam keintiman kita akan berbuah. Dan buah itu akan tinggal tetap. Dan sayap yang berikutnya adalah hormat dan takut akan Tuhan. Menjaga kesucian hidup. Mengerti Tuhan itu api yang menghanguskan. Bukan cuma penuh kasih, tapi dia hakim yang adil. Di mana semua kita akan ketemu takhta pengadilan Kristus. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, termasuk saya hamba Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dosa pikiran, dosa perkataan sia-sia, dosa perbuatan apapun. Semua akan diungkap di sana. Dari sekarang mari kita hidup takut Tuhan dan taat akan kebenarannya. Sehingga keintiman, hormat dan takut berjalan seimbang bersama-sama. Dan Raja Wali siap terbang dengan kekuatan sayapnya. Berikutnya, kekuatan yang ketiga. Yang membangkitkan saya untuk bisa melewati lembah. Bahkan bayang-bayang kematian itu. Yang ketiga adalah dukungan keluarga yang bersatu. Saya bersyukur seperti firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lalu ayat ketiga berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun dan atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh menyedihkan. Saya dapatkan kabar dari seorang teman bahwa ketika masa lockdown di beberapa tempat di China, di Eropa, di mana stay at home semuanya, justru kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Justru di China orang mengajukan perceraian meningkat tajam. Sesuatu yang memilukan yang seharusnya di masa sulit seperti ini. Keluarga berkumpul justru untuk bisa saling menguatkan. Bisa menghadapi hal-hal yang sulit. Firman Tuhan menjamin tentang kerukunan. Kalau keluarga diam dengan rukun. Wow, Alkitab bilang Tuhan memerintahkan berkat. Memerintahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk istri dan anak-anak saya. Benar, keluargaku, sorgaku itu nyata. Saya bersyukur walaupun dia tidak bisa datang untuk besuk. Tapi dia mau datang bawa makanan dititipkan di suster di depan. Dan kemudian ketika pulang dari rumah sakit saya baru tahu bagaimana ketika sudah selesai. Dari rumah sakit 16 hari maupun 14 hari masa isolasi mandiri di rumah, di kamar sendirian. Saya baru tahu setelah dokter nyatakan saya sembuh total. Istri saya baru cerita bagaimana dia pergi ke kamar mandi dan dia di situ berseru menangis 1 jam minta supaya suaminya diberi kehidupan dan kesempatan untuk hidup. Saya melihat betapa seorang istri yang punya hati mulia, yang mencintai saya. Dan itu membangkitkan rasa untuk saya mau lebih lagi mengasihi dan mencintai istri saya. Kami terus ketemu lewat video call. Anak-anak juga, David di Bandung, Tirsa Tevi di California. Kami doa bareng terus, mereka dukung saya. David kirim lagu barunya yang dia buat tentang bagaimana pengalaman lembah bayang maut tapi tetap berkata, believe in you. Wow, itu menguatkan saya. Tirsa Tevi pun mendukung saya doa. Kami terus saling terhubung satu dengan yang lain. Walaupun saya dalam keadaan lemah. Tapi dukungan keluarga itu membangkitkan saya. Cinta istri anak-anak. Saya berdoa Bapak Ibu di tengah kesulitan seperti ini. Mari khususnya para suami. Bawa istrimu, anak-anakmu. Untuk bangun mesbah bersama.
Jaga hubungan, minta Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan bisa membuat air putih menjadi anggur, Tuhan bisa memulihkan kembali hubungan suami istri. Bukankah ini kesempatan yang baik di mana kita ada di rumah bersama-sama untuk kembali kita minta kasih yang mula-mula untuk bersama-sama dikuatkan, dipersatukan. Dan Tuhan berjanji justru berkat itu akan diperintahkan bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Warga kerajaan, bagaimana dengan rumah tangga Anda? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam Kristus. Bawa itu di hadapan Tuhan. Dan selesaikan bila ada ganjalan dan sebagainya. Maka saya percaya, jikalau semua kebencian, Alkitab berkata Yohanes pasal 5, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengaku dosa dulu, baru saling mendoakan. Lalu ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya pemulihan keluarga, hubungan suami istri, anak-anak terjadi. Haleluya. Dan jangan khawatir soal berkat. Dia berjanji kalau ada kerukunan di tengah masa sulit seperti ini pun, maka dia bisa perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Kekuatan untuk bisa melewati lembah kekelaman. Yang keempat adalah dukungan Bapa rohani. Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. So apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jangan curiga ya kalau saya kok ada sedikit-sedikit batuk tadi. Dokter memberikan saya ilustrasi begini. Orang yang terserang virus COVID-19 itu seperti sebuah kota yang tiba-tiba diserbu oleh musuh. Musuh bawa senjata dan bom. Kita perang lewat musuh yang antibodi kita perang nih. Melawan itu. Dan ternyata akhirnya musuh bisa dikalahkan. Si COVID itu. Tapi jangan lupa musuh sudah mati semua kalah. Tapi peluru yang kena dinding. Granat yang dilemparkan menghancurkan bangunan. Itu yang ditinggalkan oleh musuh. Dan itu yang terjadi dalam paru-paru. Virusnya mati, tapi beberapa paru-paru bagian ada gangguan. Dan itulah yang menyebabkan kadangkala kenapa kok seperti ada batuknya. Tapi dokter kata, saya tanya sama dokter, obatnya apa ini dok? Tidak ada obat, hanya antibodi dan imun tubuh akan memberikannya dan makan yang bagus, tidur yang bagus, vitamin, berjemur setiap jam 10, 15 sampai 20 menit. Lakukan itu ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan betapa pentingnya kekuatan dukungan Bapa rohani? Begitu saya diputuskan positif corona, 21 Maret itu, hari Sabtu itu. Langsung saya telepon Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Timotius Arifin di Bali. Dan sejak hari itu, tiap hari beliau berdoa, video call. Mengucapkan ayat firman Tuhan untuk saya dari Mazmur 91, Mazmur 27, Mazmur 116. Beliau berkata, Roni, kamu adalah aset kerajaan Allah. Roni, kamu pembicara kerajaan Allah. Roni, saya melihat kamu sampai masa tua rambutmu putih tapi sudah gak ada jambulnya katanya. Dia bicara tentang masa depan. Dia berkata kamu akan tuntun Tirsa yang akan menikah tahun ini. Kepelaminan. Dia memberi harapan, perkataan yang membangun kepada saya. Bayangkan tiap hari Pak Arifin. Bahkan sampai tadi ini pun beliau terus hubungi saya. Wow, itu menjadi kekuatan buat saya. Father and son relationship. Seperti Yesus tak bisa berbuat sesuatu kalau tidak melihat Bapa. Dan Yesus bertindak seperti apa yang Bapa inginkan. Jemaat di gereja kita tidak mengenal sekedar gembala itu sekedar pemimpin. Gembala adalah Bapa rohani. Maka kepemimpinan di gereja kita adalah father and son relationship yang dibangun. Bukan sekedar pemimpin dan yang dipimpin. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada
warga kerajaan, belajarlah untuk tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Ketundukan itu kepada otoritas, itu justru akan mendatangkan otoritas dalam hidup kita. Jangan sampai ada pemberontakan dalam diri kita kepada otoritas. Sebab itu belajar seperti Yesus yang tunduk pada otoritas. Kita juga harus belajar tunduk pada otoritas. Tapi pesan berikutnya saya mau sampaikan kepada para suami, bapak-bapak. Bahwa Andalah bapak rohani buat anak-anak Anda. Jangan sampai bapak rohani anak-anak Anda itu adalah orang lain, tapi seharusnya Anda. Sebab itu mari para suami di sini. Bapak itu artinya sumber, source. Biarlah Anda jadi sumber sukacita keluargamu. Anda dipenuhi firman sehingga Anda bisa sharing kepada keluargamu, mengajar bagaimana hidup berkarakter Kristus kepada mereka. Dan yang luar biasa, Bapak yang dikasihi Tuhan, kedekatan hubungan ini harus terus dijaga. Dan saya bersyukur, saya merasa tidak sendiri, ada dukungan dari Bapak rohani, dukungan dari keluarga, kekuatan firman, doa pujian penyembahan inilah yang akhirnya memberi saya kekuatan dan pengharapan. Dan pada waktu 6 April yang lalu, dokter berkata, Pak Roni sudah boleh pulang. Dan walaupun harus isolasi mandiri di kamar sendiri selama 14 hari. Saya harus ngepel kamar sendiri, harus makanan dibawa masuk, saudaraku harus cuci sendiri dan piring khusus semuanya. Tepat pada tanggal 20 April kemarin hari Senin, saya kembali ke dokter dan melakukan cek rapid test maupun CT thorax. Dokter waktu membaca hasilnya, dia angkat tangan berkata, puji Tuhan, Pak Roni sudah sembuh, puasa ikut bersuka cita. Dan jelaskan bahwa virusnya sudah mati. Dan dia terbitkan surat keterangan sehat dan boleh melakukan aktivitas. Hanya saja masa pemulihan untuk paru-paru ini terus harus dijaga selama 2-3 minggu ke depan. Jemaat yang kasih Tuhan, ingat. Tuhan kadangkala izinkan. Bukan cuma berjalan di dalam jalan yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Tetapi ada jalan kesulitan diizinkan terjadi. Ada jalan bahkan lembah, bayang-bayang maut. Tapi percayalah, Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita di semua situasi itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kuatkan, teguhkan hati Anda. Dan percayalah, Tuhan tetap duduk di tahta. God still in control. Tuhan tetap dalam kedaulatan pengendaliannya atas segala sesuatu. Saya akan berdoa buat jemaat, siapapun Anda yang hari-hari ini di dalam kelemahan, mengalami lembah kesulitan yang mungkin berbeda dengan saya. Kalaupun ada juga yang sedang sakit seperti saya COVID, disembuhkan dari COVID, yang sedang sakit terpapar virus COVID-19. Saya percaya tangan Tuhan akan tetap berlaku buat kita yang berharap kepadanya. Soal kematian beberapa hamba Tuhan yang mengalami serangan paparan virus 19, C19. Itu adalah kedaulatan Tuhan tentunya. Kita tidak bisa berkata bahwa mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik, tidak benar. Tidak boleh. Tidak boleh ada penghakiman. Saya waktu di rumah sakit, saya dengar kabar teman-teman yang saya kenal baik mereka. Hamba-hamba Tuhan, para gembala meninggal. Karena seperti kasus yang saya alami. Saya coba berkata sama Tuhan, Tuhan saya tahu mereka bersamamu. Tapi aku percaya kalau Engkau panggil mereka, tugas mereka di bumi sudah selesai. Dan saya minta anugerah-Mu Tuhan. Berikan saya hidup, supaya saya bisa menikmati hidup di negeri orang-orang hidup. Untuk aku hidup bekerja menghasilkan buah bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari kita naikkan lagu ini, All My Life, The Goodness of God ini. Dan saya akan berdoa, sekaligus kita akan perjamuan kudus. Anda bisa siapkan di rumah Anda masing-masing. Kalau Anda punya roti anggur itu baik, tapi kalau enggak apa-apa. Anda bisa ganti dengan minuman yang lain, makanan yang lain, roti yang lain. Kita tetap dengan iman bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus.
all my life. Kita langsung pada refrainnya. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan bagi saudara yang butuh didoakan. Tangan kanan diangkat, tangan kirimu letakkan di dada masing-masing. Kalau ada suami istri yang bersama-sama sekarang, keluarga, saling bergandengan. Bergandengan tangan, kita akan berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih sudah menolong hamba. Melewati lembah-lembah bayang-bayang kematian. Aku berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu, buat warga kerajaan, atau siapapun, orang yang pemirsa yang melihat dan mendengarkan ini, yang belum mengenal nama-Mu Tuhan. Aku berseru demi nama Yesus Kristus. Jamah mereka Tuhan. Lihat air mata mereka. Lihat hati mereka yang sedang berseru kepadamu. Yesus Kristus Tuhan. Isa Al-Masih junjungan ilahi. Tolong Tuhan. Jamah mereka. Beri kekuatan baru. Dan pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada. Berikan anggur baru Tuhan. Anggur yang bermutu Tuhan. Buat rumah tangga supaya di masa stay at home ini mereka saling erat, rukun, dan Engkau memberitakan berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Biar dari hati kami terus muncul pujian, pengagungan, doa, dan juga kekuatan firman yang diperkatakan terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat pujian kekal selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, soal dikasih Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh pelayanan firman Tuhan dari Bapak Rohani kita, Pak Roni. Dan saya percaya kita akan sempurna dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kita harus yakin dengan prinsip ini, bahwa hidup di tangan Tuhan. Tuhan mau kasih kehidupan buat kita. Yang lebih penting dari itu adalah kita harus memahami tujuan kehidupan yang diberikannya kepada kita. Oke, mari kita akan perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri sama-sama yuk. Kalau di rumah kami, walaupun saya sendiri yang berkhotbah dan perjamuan kudus, kalau kami online service, kami pun mengikuti, ya, berdiri karena kita menghormati, kita respect pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Kami terinspirasi Tuhan, bagaimana Engkau, Tuhan yang sama yang kami sembah, sudah meluputkan Pak Roni dari maut karena sakit di virus COVID-19 ini. Kami belajar satu hal, bahwa lebih penting bagi kami untuk tidak hanya meminta keselamatan dan kehidupan dari corona ini, tapi lebih penting dari itu adalah untuk kami bisa memahami kehidupan seperti apa yang Tuhan maksudkan, yang diberikannya kepada kami. Sehingga kami diluputkan, diselamatkan, disembuhkan, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berbicara minggu-minggu ini kepada kami semua di musim yang mahal ini, di musim yang spesial ini. Suci kuduskan roti dan anggur, setiap hamba-hamba-Mu di rumah yang melayani keluarganya, para kepala keluarga. Tuhan, kami menaruh iman kepada-Mu di atas dari roti dan anggur ini. Kami percaya Engkau benar-benar telah meluputkan kami dari maut kekal dan kami diselamatkan. Tapi kami juga percaya oleh bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diluputkan, kami
diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu melayani keluarganya, memberikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat roti saudara. Mari pandang Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Ora masakara masikana. Yesus, terima kasih. Gereja yang dicintai Tuhan, dengarkanlah. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Setiap kali kita melakukan ini, kita mengingat 3 hal. Bahwa aku, yaitu ego, keakuan kita telah disalibkan bersama dengan Yesus, telah mati. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa, ingat baik-baik. Sekarang angkat cawan saudara dengan penuh syukur, tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Oh Yesus, setiap minggu kami lakukan ini Tuhan dengan iman kepadamu. Bahwa perlindungan-Mu sempurna atas kami, pembelaan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu hebat. Sebab itu kami mau memperingatinya tiap minggu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur nih. Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang menyembuhkan, memulihkan. Bahkan darah yang membebaskan kita dari maut kekal, yaitu darah Yesus Kristus. Amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur saudara. Terima kasih Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kami.
Bapa, seperti firman-Mu Tuhan yang kami baca minggu ini, bahwa kami mau bertekun dalam mengasihi Engkau yang memelihara nyawa kami. Kami bertekun untuk terus mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Bukan dengan perkataan saja, tapi lewat sikap, lewat kehidupan kami yang dibaharui. Kehidupan kami yang jadi seperti maksud darah-Mu menebus kami. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah selesai dan kami akan mulai untuk menyatakan Engkau kemanapun kami berada, dimanapun kami ada. Supaya Kristus terlihat, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Mari semua diberkati. Jemaat di rumah katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita selesai ibadah online hari ini, beberapa hal ingin saya sampaikan. Seperti liputan dari tim multimedia, bahwa 200 APD kita sudah serahkan dan puji Tuhan diterima langsung oleh Bapak Wali Kota, ya, Bapak Rizal Effendi. Dan saya berpikir bahwa memang kita harus memikirkan kota karena kita ada di kota ini, dan memang tidak kebetulan Tuhan taruh gereja kita di kota ini untuk kita mulai memperluas kerajaannya, maka kita mulai dikenal oleh pemerintah dan mulai terlibat bersama dengan mereka. Saya harus kasih tahu, kita publikasikan ini untuk pertama supaya jemaat tahu, yang kedua supaya tentunya memberi inspirasi buat banyak gereja yang lain untuk mulai mikirin kota. Makanya kita publikasikan, saya posting supaya tujuannya banyak yang terinspirasi untuk mulai mikirin kota. Namun juga saya bersyukur dan apresiasi untuk gembala-gembala KM dan KM-KM yang dalam masa di rumah aja ini mulai memikirkan keluarga rohaninya. Saya melihat banyak laporan dan ada liputan dari tim multimedia untuk beberapa sembako yang mulai dibagi-bagi untuk keluarga rohaninya. Maka saya mendorong kepada KM-KM yang belum, mulailah untuk terlibat, saudara, ya, memikirkan keluarga rohani dulu. Karena di gereja kita tidak sedikit yang terdampak. Saya sebagai gembala tentunya saya tahu, ya, yang mereka harus berpikir untuk makan besok seperti apa gitu, ya, karena memang terpaksa. Nah, sudah tahu kan banyak yang dirumahkan juga, ya. Bahkan ada jemaat kita yang pengusaha yang share ke saya dengan terpaksa harus merumahkan karyawannya juga gitu, ya, dengan sangat sedih, bukan dengan sangat apa, ya, tapi dengan prihatin. Nah, itu situasi hari ini. Maka saya menghimbau KM-KM, mari, ya, Anda mulai paling bagus idealnya KM sesama KM, ya. Tapi kalau di KM itu tidak ada yang perlu dibantu, nah Anda keluar untuk di KM yang lain atau di jemaat di gereja kita yang perlu dibantu. Tentunya saudara pasti memiliki banyak informasi. Kalau tidak punya informasi, gampang, hubungi Pak Yunus saja. Pak Yunus yang tahu, hubungi kami yang tahu siapa-siapa yang perlu dibantu, ya, gitu, ya. Terima kasih untuk KM-KM yang sudah terlibat. Terus jangan berhenti sampai semua ini selesai. Kalau di gereja kita sudah mulai dibantu, tidak apa-apa pikirkan orang lain di luar gereja kita. Saya himbau banyak gembala-gembala juga yang perlu dibantu, saudara, ya. Nah, silakan saudara bantu gembala-gembala di Balikpapan. Gereja juga membantu sekitar 20, tidak sampai 30 paket sembako untuk RT di Kilo 5, tetangga baru kita, ya. Kita tidak hanya senang dapat tanda tangan 60, tapi kita juga terus mau bersahabat memberkati mereka. Jadi kita sudah bergerak juga di sana. Nah, silakan saudara, saya memberi nama ini gerakan adalah gerakan dari keluarga rohani kepada keluarga rohani, gitu, ya. Dari keluarga rohani kepada keluarga rohani. Silakan masuki gerakan ini, kumpulkan sembako, lakukan sendiri aja, silakan. Berikutnya yang tidak kalah penting, saya mau ada gerakan memberkati usaha jemaat, gitu, keluarga rohani. Mereka mungkin tidak mau minta, ya, tapi mereka punya usaha yang perlu kita support. UKM maksud saya, usaha kecil, ya. Beli kue, beli makanan yang mereka posting,
Beli, saudara ya. Kalau Anda punya kelebihan, beli ya. Dukung. Karena mereka, ya kita hormati, mereka tidak minta maksudnya, mereka mau berusaha terus. Nah, belilah usaha-usaha UKM jemaat ya. Saya dorong gerakan ini disukseskan. Anda order lewat Gojek semuanya, belilah. Order saudara sangat berharga bagi mereka gitu ya. Belilah. Itu penting sekali buat mereka. Jangan anggap remeh sudah pesan 1-2 kota, itu sangat berarti bagi mereka. Belilah gitu ya. Tolong dukung keluarga rohani kita. Baiklah, kita selesai yuk. Kita akan mengembalikan perpuluhan. Dan ini minggu pertama, gereja sedang mengusahakan perpuluhan dalam bentuk QR code. Semoga minggu-minggu depan sudah mulai keluar supaya Anda proses transaksinya lebih mudah. Tapi karena belum ada QR, sudah bisa transfer seperti biasa. Dan untuk persembahan syukur sudah bisa lewat QR yang sudah disediakan setelah ibadah ini. Mari kita angkat sama-sama, kita punya handphone yang akan kita scan. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan, demikian juga perpuluhan kami kembalikan dengan taat. Karena kami tahu ini adalah kesempatan di mana kami bisa tidak hanya memberikan persembahan, tapi memberikan korban persembahan, yaitu kami memberi di masa sukar, kami mengembalikan di masa sulit, dan nilainya bernama sacrifice, bernama korban. Dan aku berdoa ini menjadi dupa yang harum di tahta-Mu Tuhan, karena kami mau terus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami, dan gereja kami juga adalah gereja yang terus memikirkan gereja yang lain, memikirkan kotanya, dan memikirkan bagaimana kami memperluas kerajaan sorga lewat keuangan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa bahwa gerakan untuk memberkati keluarga rohani ini benar-benar menjangkau pertama-tama keluarga Rock Balikpapan lebih dulu di KMKM. Mungkin mereka malu Tuhan, tapi tidak ada yang tidak terjangkau. Tuhan terima kasih, aku berdoa Engkau yang menggerakkan setiap gembala KM, setiap KMKM untuk kami mulai memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan kehidupan saling ini Tuhan. Terima kasih. Demikian juga gerakan memberkati UKM usaha kecil menengah jemaat. Tuhan, ini kesempatan benar-benar kami support keluarga rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengangkat tangan buat Indonesia dan Balikpapan. Kami mau bilang Tuhan, COVID-19 semakin hilang kekuatannya. Kami menyatakan kuasanya berhenti dalam nama Yesus. Kami menyatakan penyebarannya berhenti dalam nama Yesus. Kami mau menyatakan oleh kuasa dari dalam nama Yesus, kekuatannya hilang. Kami lumpuhkan kekuatan virus ini di dalam nama Yesus. Kami lumpuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami menyatakan yang sembuh semakin banyak, yang ODP, PDP yang positif semakin berkurang, yang sudah positif dirawat di rumah sakit semakin banyak yang sembuh dalam nama Yesus. Yang meninggal berhenti dalam nama Yesus. Sehingga grafiknya mulai berbalik dan pulih total, dan kami kembali kepada kehidupan seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan buat Jokowi, diberikan hikmat, diberikan kekuatan, keluarga besarnya sampai anak cucunya, supaya dia benar-benar bisa fokus untuk dipakai Tuhan menyelesaikan semua ini di bangsa ini. Kami berdoa anugerah buat dia, staf yang bekerja dengan dia, sungguh-sungguh Tuhan, niat-niat politis tertentu Tuhan dibungkam, supaya benar-benar semuanya satu energi untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19. Demikian juga Balikpapan, Bapak Wali Kota, wakilnya, kami memberkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, tidak sakit corona. Dilindungi Tuhan sempurna karena mereka suka kontak dengan banyak orang. Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami lihat wali kota kami bekerja keras demikian rupa. Tuhan terus anugerah buat dia. Demikian juga para medis-medis di rumah sakit puskesmas, dimanapun di klinik-klinik. Perlindungan-Mu buat mereka Tuhan, anugerah-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, mereka jujur sehingga semuanya bisa terselesaikan. Kami berdoa di Balikpapan pulih di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Katakan amin. Jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan saudara, mari dengan penuh iman.
Kepalkan tangan, sungguh-sungguh berkata, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Tumpang tangan di atas kepala anak istri saudara atau kepala keluarga kepada anggotanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Hadapkan wajahnya kepadamu, terima shalom, terima damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, di ibadah online selalu ada pengumuman pelayanan pastoral untuk kebutuhan mendesak. Tolong hubungi, gereja tidak pernah tahu kalau saudara tidak hubungi kami. Tolong hubungi ya, hubungi Pak Yunus, saudara tidak perlu malu. Untuk khususnya beberapa jemaat yang punya kebutuhan primer yang mendesak sekali untuk kehidupan saudara, makan minum saudara, hubungi. Kami tidak pernah tahu ya, gereja tidak pernah tahu kalau nggak dihubungi. Jadi tolong dihubungi. Sehat selalu, Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Amin. Yes.